morning. Halo guys, ketemu lagi dengan vlog Teresia di Amerika. Akhir bulan Mei lalu, aku dan suamiku ada road trip lagi dari rumah kami menuju Wisconsin untuk menghadiri pesta pernikahan keponakan kami atau anak dari kakak suamiku. Headed out the door, ready to groove. 'Cause I can't stop the feeling. Dari tempat tinggalku di kota Asheville di negara bagian North Carolina menuju kota Madison di negara bagian Wisconsin, kami harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 14 jam dan melalui 7 negara bagian, yaitu North Carolina, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Illinois, dan akhirnya negara bagian Wisconsin. Jaraknya kurang lebih 1.300 km. Seperti biasa kami memecah perjalanan menjadi 2 hari dan seperti biasanya juga kami memilih untuk beristirahat di kota Cincinnati di negara bagian Ohio. Di sini kami beristirahat semalam dengan menyewa Airbnb. Besok paginya kami meneruskan perjalanan kembali. Guys, saat ini udah jam 8.30 waktu Cincinnati, Amerika Serikat dan masih terang benderang dong. Let's go. Keesokan harinya kami meneruskan perjalanan kembali. Kami masih harus menempuh kurang lebih 7 jam perjalanan. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nah, ini kita sudah masuk negara bagian Wisconsin. Aku tuh paling lega kalau sudah lewat negara bagian Indiana, lalu lewat negara bagian Illinois, karena kami harus melalui kota Chicago yang lalu lintasnya sangat macet, padat, dan nggak bisa jalan kencang, hanya merayap aja gitu. Jadi kami bisa beberapa lama terjebak di kota Chicago. I wanna be your home. Nah guys, akhirnya kami sampai kembali di rumah ini. Rumah yang sering kalian lihat di vlogku dan yang selalu menjadi tempat yang kami kangenin untuk pulang. Apalagi kalau bukan Pondok Mertua Indah. Sudah sekitar jam 6 sore ketika kami sampai di sini. Bapak dan Ibu mertua sudah nungguin. Rarely apart, and for this time we work on writing our apple carts before the real mind melt. Dance car. Yeah. Oh yeah. Yeah. Aku nggak tahu deh untuk kalian yang sudah menikah, apakah kalian tim yang senang setiap ketemu dengan mertua? Kalau aku adalah tim yang selalu senang untuk ketemu dengan mertuaku dan berlibur sejenak di rumah mereka yang sangat cantik dan estetik ini. Juga melihat kedua mertuaku yang rukun dan mengerjakan segala hal bersama-sama, rasanya itu adem banget di hati. Aku sudah yatim piatu ketika menikah dengan suamiku, sehingga ketika merasakan punya kedua mertua yang baik dan sayang ke aku, itu rasanya seperti punya orang tua lagi. This is so fast. This wedding is, for everything going on. Yeah. Right here. Yeah. I shouldn't be doing a lot of salt in him, but I just crave it. I thought you had to have salt to some extent. I thought it was necessary for your body. Maybe. Oh iya, acara pernikahan keponakan kami itu diadakan di kota Madison di negara bagian Wisconsin, dan rumah mertua ini sebenarnya jaraknya 2 jam perjalanan dari kota Madison. Tapi mertuaku minta kami menginap di rumah mereka lalu nanti pergi ke Madison bersama-sama. Jadi ya udah deh, kami turutin dengan senang hati. Selamat pagi, ini sudah pagi hari di keesokan harinya. Kami bersiap-siap akan pergi ke kota Madison. Sebenarnya acara pernikahannya masih lusa, tapi mertuaku nggak mau last minute. Jadi mereka mau tinggal di kota Madison sedari hari ini dengan menyewa hotel. Dan tentunya aku dan suamiku ikut bersama dengan mereka. Tapi sebelum kami berangkat ke Madison, ayo aku ajak kalian untuk melihat-lihat lagi rumah mertuaku yang pastinya cantik dan estetik seperti biasa.
Rumah ini dibangun mertuaku di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Mereka membangun rumah ini ketika usia mereka sekitar awal 50 tahun menjelang pensiun. Bapak mertuaku dulunya punya perusahaan konstruksi dan beliau bekerja sangat keras sepanjang hidupnya sehingga memutuskan untuk mengambil pensiun di usia pertengahan 55 tahun. Bapak dan ibu mertuaku yang merancang sendiri rumah ini dan seluruh landscape di luar rumah. Lalu untuk interior desainnya dirancang dan ditata sendiri oleh ibu mertuaku. Hampir semua home decor yang ada di dalam rumah ini didapatkan oleh bapak dan ibu mertuaku dengan cara yang murah meriah, yaitu hunting di thrift store, antique store, dan estate sale. Makanya menurut aku rumahnya sangat homey, charming, dan elegan. Rumah yang hangat yang selalu membuat kami kangen untuk pulang. Oke, setelah sarapan kami akan siap-siap pergi ke kota Madison. Suamiku mau ambil koper dari kamar yang biasa kami pakai kalau kami mudik ke sini. Karena kami sama-sama malas bongkar-bongkar koper, jadinya dibawa semua deh koper-kopernya. Aku dan suamiku menyetir mobil kami sendiri, sedangkan kedua mertuaku juga mengendarai mobil mereka sendiri. Meskipun sudah berusia 80 tahun, tapi bapak mertuaku masih sangat gesit menyetir. Mereka berdua juga masih hobi road trip, bahkan mengunjungi kami di kota Asheville yang jaraknya 14 jam perjalanan. Oke, kami sudah sampai di kota Madison dan inilah hotel tempat kami tinggal. Bapak dan ibu mertuaku sebagai orang yang dituakan, yaitu kakak dan nenek calon mempelai perempuan, maka mereka harus ikut acara gladi resik di malam ini. Kalau aku dan suamiku hanya sebagai tamu aja, jadi kami bisa santai aja deh. Malam harinya, aku dan suamiku memutuskan untuk mencoba dinner di restoran ini. By the way, kalian suka nggak mencoba makanan baru di tempat-tempat yang baru? Kalau aku dan suamiku sih suka. Kami selalu mencoba tempat-tempat baru dan makanan-makanan baru yang kami ambil reviewnya dari Google Review. Jadi kami memilih restoran yang ratingnya bagus. By the way, semakin lama aku tinggal di Amerika, semakin aku tahu bahwa makanan Amerika itu juga enak-enak loh. Jadi aku sekarang udah nggak perlu cari restoran Asia. Bahkan aku dan suamiku selalu mencoba restoran-restoran lokal tiap kali kami traveling atau road trip. Biar kayak warlock gitu guys, warga lokal. Nah, kalau ini adalah menu sarapan kami di hari berikutnya. Acara weddingnya akan diadakan hari ini jam 2 siang. Jadi kami tetap harus makan pagi dong, biar nggak kelaparan. Nah, setelah sarapan kami kembali ke hotel lalu bersiap-siap. Pernikahan keponakan kami ini akan diadakan di gereja Katolik di downtown kota Madison. Jaraknya kurang lebih 20 menit perjalanan dari hotel kami. Dan sekarang kami sedang menuju ke tempat pernikahan keponakan kami. Oh iya, ini adalah pertama kalinya aku menghadiri pernikahan di Amerika yang menggunakan adat Amerika, bukan sekedar menikah di catatan sipil atau di gereja aja. Karena keponakan kami ini akan ada acara full sesuai dengan adat pernikahan di Amerika, dari acara sakramen pernikahan di gereja, acara resepsi, permainan, dansa, dan lain-lain. Pokoknya aku akan mengajak kalian untuk melihat acara pernikahan keponakanku. Sebenarnya sebelum acara pernikahan ini, mereka sudah mengadakan bridal shower beberapa waktu yang lalu, juga merupakan salah satu tradisi di Amerika Serikat. Mungkin semacam midodareni gitu ya kalau untuk orang Jawa. Tapi aku dan suamiku nggak bisa hadir karena kami kan harus berkendara jauh ya, harus ambil cuti dan libur kerja dulu dan lain-lain. Jadi kami memutuskan cuma hadir pada saat acara pernikahan ini aja. Oke. Nah guys, kami sudah sampai di downtown kota Madison. Tempat parkirnya agak jauh dari gereja, jadi setelah parkir, kami masih perlu jalan menuju ke gerejanya.
Di video berikutnya, aku akan mengajak kalian untuk mengeksplor kota Madison dan juga napak tilas perjalanan hidup suamiku sejak lahir sampai dibesarkan di kota Madison. Karena suamiku memang asli berasal dari Madison. Oke, inilah gerejanya. Nah guys, kita sudah masuk dan gerejanya ada di lantai atas. Nah, sakramen pernikahan sudah selesai. Keponakan kami sudah resmi menikah dengan suaminya. Setelah dari gereja akan ada resepsi pernikahan di gedung terpisah yang jaraknya lumayan jauh dari sini, sekitar 25 menit perjalanan. Oh iya, tadi nggak tahu kenapa alarm kebakaran di gereja itu berbunyi. Akibatnya para pemadam kebakaran gercep datang lengkap dengan truknya yang berwarna merah. Setelah tahu bahwa tadi adalah alarm yang rusak dan bukan benar-benar kebakaran, para petugas pemadam kebakaran malah meminjamkan truknya untuk dinaiki oleh pasangan pengantin baru. Wah, acaranya jadi tambah meriah karena kejutan yang nggak terduga ini. Keponakanku dan suaminya berusia masih relatif muda, sekitar 24 tahun. Jadi circle pertemanan mereka masih dekat, makanya mereka bisa mengadakan pesta yang sangat meriah dengan teman-temannya seperti kalau aku dan suamiku dulu menikah di usia yang jauh lebih matang, jadi nggak tahu deh teman-teman kami udah pada kemana. Oke, sekarang kami menuju ke tempat parkiran mobil lagi untuk lanjut ke tempat resepsi. Nah, karena nanti resepsinya masih jam 6 sore, sedangkan sekarang baru sekitar jam 3, jadi kami memutuskan untuk ngemil dulu yang gak terlalu kenyang supaya kuat menahan lapar sampai nanti dinner. Suamiku adalah bisnismen, punya usahanya sendiri, jadi walaupun sedang liburan seperti ini, kadang-kadang dia masih dapat telepon dari klien-klien. By the way, ini adalah restoran yang paling hits di kalangan anak-anak muda di Madison. Sudah ada sejak zaman suamiku sekolah dulu. Oke guys, mari kita lanjut menuju ke tempat resepsi pernikahan. Nah, ini dia tempat resepsi pernikahannya. Aku bawa tas berisi kado dan juga kartu ucapan dan uang dari kami sebagai hadiah untuk pasangan pengantin baru. Sedangkan suamiku bawa tas ranselnya yang berisi peralatan videografi karena kakaknya atau ayah si mempelai wanita meminta suamiku untuk mengabadikan video pada waktu dia nanti akan berpidato. Dan inilah suasana di dalam gedung resepsi dengan jumlah tamu sekitar 300 undangan. Ini adalah ayah keponakan kami si mempelai wanita atau kakak sulung suamiku. Si kakak sulung ini yang dulu gercep menyetir dan memberikan bantuan kepada kami pada saat kota kami dihantam oleh badai Helene bulan September tahun lalu. Nah guys, resepsi di Amerika itu sudah dibagi-bagi ya mejanya, jadi para tamu sudah ada listnya masing-masing mau menempati meja yang mana. Jadi nggak perlu rebutan dan nggak bisa menempati sembarang kursi karena harus sesuai dengan daftar nama masing-masing. Ini adalah meja yang nanti akan ditempati oleh para pasangan pengiring pengantin. Oh iya, menurut adat di Amerika, para pengiring pengantin ini harus melakukan games dulu yang bikin acara tambah meriah dan seru.
Nah, akhirnya tibalah acara makan-makan. These are carrot. Do you want some carrot on your? No, thank you. Just for you, sayang. Meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika dan aku sudah bisa menikmati makanan Amerika, tapi kalau acara buffet atau prasmanan gini aku masih suka bingung, jadi suamiku pasti yang mengambilkan untuk aku. Dia tuh sudah paham banget untuk meracik makanan-makanan yang aku sukai karena dia ngerti apa yang aku suka dan apa yang enggak. Lalu ya udah deh, makanan yang udah kita pilih dan kita racik, kita bawa kembali ke meja masing-masing untuk dimakan. Aku dan suamiku duduk semeja dengan bapak dan ibu mertua dan beberapa om dan tante kami. Oh ya, cowok muda yang duduk di sebelahku ini adalah pacar dari kakak si pengantin wanita yang menikah pada hari ini. Jadi cowok ini juga calon keponakan kami. Semoga tahun depan mereka bisa menyusul menikah. Nah, ini adalah kakak iparku atau kakak sulung suamiku atau ayah dari si mempelai wanita. Sesuai dengan tradisi di Amerika, dia akan memberikan sambutan untuk pernikahan putrinya dan menantu laki-lakinya. Para tamu mengulurkan tangan ke arah kedua mempelai sebagai tanda mendoakan untuk kebahagiaan mereka berdua. Lalu disusul dengan sambutan oleh pengiring pengantin kehormatan yang dalam hal ini adalah kakak si pengantin wanita alias juga keponakan kami yang pacarnya lagi duduk di sebelahku. Mereka berdua pernah mengunjungi dan menginap di rumah kami dan aku juga sudah bikinkan vlognya. Kalian tonton ya. Vlognya berjudul Ada Apa di Kotaku. Nah, kalau ini adalah kata sambutan dari best man atau pengiring pengantin pria. Dalam hal ini adalah kakak cowok si pengantin pria. Dan sekarang kata sambutan dari sahabat si pengantin pria. Untuk David dan Claire, selamat menempuh hidup baru. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pernikahan kalian berdua. Diberkati dengan keturunan yang sehat, cerdas, dan bahagia. Nah, kalau ini adalah para keponakanku yang masih bocil, anak-anak dari adik suamiku. Pada rebutan duit saweran. Di Amerika juga ada tradisi saweran duit loh. Kalau ini disebut tradisi first dance, yaitu dansa pertama pasangan suami istri setelah resmi menikah. Sebagai simbol bahwa dalam pernikahan suami dan istri harus seperti berdansa berdua, seia sekata, senada seirama, supaya rumah tangga mereka harmonis dan bahagia. Sedangkan ini adalah dansa antara ayah dan putrinya yang baru saja menikah. Sebagai simbol, inilah saat terakhir ayah menjaga anak perempuannya. Karena untuk selanjutnya putrinya akan dijaga oleh suaminya. Yang juga tradisi adalah pengantin pria akan berdansa dengan ibunya. Sebagai simbol ibu melepaskan anak laki-lakinya untuk bersama dengan istrinya. Lalu ada juga tradisi teman-teman si pengantin pria akan melemparkan pengantin pria ke udara seperti ini sebagai simbol melepaskan dia dari masa lajang. Tradisi selanjutnya adalah dansa yang diikuti oleh para tamu. Pertama-tama dansa untuk para pasangan tamu yang menikah. Lihatlah bapak dan ibu mertuaku, so sweet banget ya. Setelah itu baru tradisi line dancing atau dansa massal yang diikuti oleh anak-anak muda dan para bocil. Hey, you guys have any fun yet? Alright, so we're going to clear out the dance floor.
Selesai sudah acara pernikahan adat Amerika yang membuat aku terharu. Di video berikutnya, aku akan mengajak kalian untuk eksplor kota Madison dan napak tilas kehidupan suamiku, tempat dia lahir dan dibesarkan, rumah lamanya, sekolahnya, rumah neneknya. Pokoknya kalian wajib banget nonton video berikutnya. Kalian juga akan aku ajak jalan-jalan dan kerja bakti di rumah mertua karena kami masih tinggal selama beberapa hari di sana. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.